Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Masih semangat ya pelajaran terakhir ya? Bagus sekali. Eh, di pertemuan kali ini kita akan belajar teks naratif. Tadi kita sudah membahas teks deskripsi, bersama Bu Risma kita sudah membahas teks eksplanasi, dan bersama Bu Fadila kita sudah membahas apa tadi? Baik. Masih semangat ya belajarnya ya hari ini ya? Ba Baik. Ya udah, selanjutnya kita akan belajar teks naratif. Eh, Selanjutnya, apa sih yang membuat teks naratif menjadi menarik untuk dibaca? Kalian tahu nggak? Apa? Apa? Nggak apa-apa, jangan takut salah, Fadia. Sebutin aja. Apa sih? Ada yang tahu nggak sih teks naratif itu apa? Anak-anak? Belum tahu? Rafli belum tahu? Saya sudah tahu, Pak. Nah, kalau sudah tahu, coba boleh sebutkan apa itu teks naratif? Jadi teks naratif itu teks yang isinya seperti dibawakan dengan gaya bercerita, bukan Pak? Maaf, takut salah. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi selanjutnya akan kita bahas detailnya. Nah, teks naratif menceritakan sebuah kisah atau rangkaian peristiwa, baik yang nyata maupun fiktif, dengan urutan waktu yang jelas. Nah, kenapa teks naratif ini menarik untuk dibaca? Karena memang tujuan utamanya untuk menghibur, untuk menggugah emosi pembaca, dan terkadang untuk memberikan informasi atau pelajaran moral. Karena kita bisa mendapatkan informasi atau pelajaran moral dari cerita yang kita baca. Selanjutnya, nah, Bapak punya contoh teks naratif. Kalian tahu nggak ini apa? Apa? Udah ada yang pernah baca? Siapa yang udah pernah baca Kisah Danau Toba? Ngacung. Malin Kundang? Cinderella? Bagus, berarti udah pernah baca semuanya ya. Nah, di dalam cerita ini tuh terdapat struktur, terdapat elemen, terdapat jenis dari teks naratif. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu, eh mulai dari struktur dari Kisah Danau Toba dulu ya. Selanjutnya, nah, ada yang tahu nggak struktur orientasi? Struktur, betul betul. Struktur komplikasi? Ya, permasalahan atau konflik yang muncul. Resolusi? Betul sekali. Bagus ya anak-anak. Eh, ada yang mau baca orientasinya struktur legenda Danau Toba? Boleh Rani, boleh Rani. Baca orientasinya legenda Danau Toba ya. Legenda Danau Toba. Weh. Lebih bagus kalau pakai bahasa kamu sendiri. Oh iya Pak. Kalau kalau kamu udah pernah baca Danau Toba. Jangan Pak. Ya udah, Ya, nggak apa-apa, baca aja. iya ya udah. Di Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda bernama Toba yang hidup sebagai petani dan nelayan. Nah, bagus sekali. Terima kasih Rani. Oh iya Pak. Tepuk tangan buat Rani. Nah, jadi orientasi dari legenda Danau Toba ini ya pengenalan tempat, pengenalan tokoh. Jadi berada di orientasi karena
tempat, tokoh, latar, semuanya ada di orientasi atau pengenalan. Selanjutnya komplikasi. Ada yang mau baca komplikasi? Nica boleh ngacung? Ya udah. Ya udah tuh. Ya udah Tania, silakan baca. Oke, Iya, Repa. komplikasi. Suatu hari, Toba menangkap seekor ikan yang ternyata adalah seorang dewi cantik yang memberinya syarat untuk tidak membicarakan asal-usulnya. Nah, baik sekali. Tepuk tangan untuk Tania semuanya. Jadi komplikasinya yaitu ketika muncul konflik atau masalah ketika si Toba ini menangkap ikan, seekor ikan di laut. Ternyata yang ditangkap adalah seorang dewi. Tapi seorang dewi ini memberikan satu syarat agar Toba tidak menceritakannya kepada siapapun. Karena itu salah satu syaratnya. Tapi masalah muncul ketika Toba menceritakan seorang dewi ini ke masyarakat sekitar. Lalu timbullah resolusi. Siapa yang mau baca resolusi? Boleh, Nay, baca. Ya, tunggu. Resolusi, setelah Toba melanggar janjinya, Sang Dewi kembali ke danau, yang akhirnya menciptakan sebuah danau besar yang dikenal sebagai Danau Toba. Bah. Tepuk tangan buat Nay. Nah, jadi ya itulah resolusi yang terjadi di struktur legenda Danau Toba. Karena itu hanya Danau Toba ini tuh hanya legenda gitu ya. Teks naratif cerita dari legenda Danau Toba ini legendanya seperti ini gitu. Jadi semua ini tercakup dalam teks naratif karena mengandung unsur struktur orientasi, struktur komplikasi, dan resolusi. Selanjutnya, struktur Malin Kundang. Siapa yang pernah membaca Malin Kundang atau tahu legendanya? Nah, jadi siapa yang mau baca lagi? Silakan, Repa. Orientasinya, silakan dibaca, Reva. Orientasi struktur Malin Kundang. Di sebuah desa pesisir Sumatera Barat, tinggallah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ibunya. Nah, tepuk tangan buat Reva. Jadi itu adalah pengenalan dari cerita Malin Kundang. Komplikasinya apa? Ya, ketika masalahnya itu muncul, siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau membaca? Boleh, Manda. Komplikasi. Malin Kundang pergi merantau untuk mencari kekayaan di kota besar dan meninggalkan ibunya. Setelah sukses, ia kembali ke kampung halamannya dengan membawa banyak harta, tetapi menolak mengakui ibunya yang sudah tua dan miskin, yang akhirnya membuat ibunya mengutuknya. Tepuk tangan buat Manda. Nah, miris lah, tapi memang itulah ceritanya komplikasi dari cerita Malin Kundang. Selanjutnya resolusinya. Resolusinya siapa yang mau baca? Nica, mau baca? Tadi ngacung? Silakan. Takut gak ditunjuk jadi diam aja. Resolusinya, karena kemurkaan si ibunya, Malin Kundang ini dikutuk dan berubahlah menjadi batu. Wah. Sebelumnya tepuk tangan dulu buat Nica. Nah, itu resolusi Malin Kundang. Memang sedikit, tidak sedikit sih, tapi miris gitu ya. Memang miris dan ironis sekali ya resolusinya. Tapi ini, sekali lagi ini hanya legenda. Jadi orientasi, komplikasi, dan resolusi dari Malin Kundang semuanya adalah urutan dari struktur orientasi Malin Kundang. Selanjutnya, nah, Cinderella, struktur Cinderella. Siapa yang mau baca lagi? Boleh, Nadia. Cinderella tinggal dengan ibu tiri dan saudara-saudaranya yang jahat setelah kedua orang tuanya meninggal. Tepuk tangan untuk Nadia. Nah, sebelumnya
Bapak ingin memperkenalkan dulu si Cinderella ini bukan dongeng dari Indonesia ya teman, anak-anak. Cinderella ini merupakan dongeng internasional dari luar negeri. Ada yang tahu usulnya dari mana? Ya, betul. Dari Inggris, dari negara Inggris ya. Baik, selanjutnya komplikasi. Ada yang mau? Boleh, Nadipa. Silakan baca komplikasi. Ia tidak diizinkan pergi ke pesta dansa kerajaan. Namun dengan bantuan Ibu Peri, ia bisa pergi ke pesta dan membuat pangeran terkesan. Baik, tepuk tangan untuk Nadipa. Nah, itulah komplikasinya dari Cinderella. Lalu resolusi, siapa yang mau membaca resolusinya? Udah, yang belum siapa yang belum? Nada, boleh Nada. Baca resolusinya ya. Struktur resolusi, pangeran mencari pemilik sepatu kaca yang tertinggal dan akhirnya menemukan Cinderella yang lalu dinikahinya. Nah, tepuk tangan untuk Nada. Struktur orientasi dari Cinderella ini sangat berbanding terbalik dengan struktur orientasi yang sebelumnya ya, karena struktur orientasi dari Cinderella ini memiliki happy ending gitu ya, akhir yang bahagia. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada elemen. Ada yang tahu nggak elemennya apa aja? Baik. Bapak akan menjelaskan ya. Jadi elemen teks naratif ini ada tokoh, selanjutnya ada apanya? Nah, selanjutnya ada alur, selanjutnya ada latar, ada konflik, dan ada sudut pandang. Menurut Bapak, sudut pandang ini opsional aja gitu ya, mau ditulis mau enggak. Tapi ada di suatu elemen teks naratif, mau ada mau tidak, nggak apa-apa gitu. Ada baik, nggak ada juga ya tidak apa-apa. Jadi tokoh ini pelaku cerita bisa manusia, hewan, atau makhluk imajiner yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Selanjutnya ada alur, yaitu urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita, saling terhubung dan membentuk sebuah kesatuan. Konflik, permasalahan atau tantangan yang dihadapi tokoh dan menjadi pusat cerita. Selanjutnya ada latar, waktu dan tempat di mana peristiwa dalam cerita itu berlangsung. Selanjutnya, nah, yang terakhir ada jenis-jenis dari teks naratif. Jenis-jenis teks naratif ini ada cerita pendek atau cerpen, fabel, legenda atau dongeng, kisah nyata atau pengalaman pribadi. Yang terakhir ada novel. Di sini anak-anak ada yang pernah menulis salah satunya? Pernah menulis apa, Rani? Oh, pengalaman pribadi. Kalau Nadifa? Cerpen. Pasti kamu, Nadifa, menulis cerpen memiliki strukturnya seperti orientasi tadi kan. Jenis-jenisnya ada tokoh, ada alur, ada latar. Pasti memiliki itu semua. Rafli pernah menulis apa? Apa? Pernah menulis? Nah, ya itu seperti itu ya. Jadi, nah, baik, selanjutnya. Nah, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, kalian boleh buka HP. Boleh buka HP dan mengerjakan tugas. Tapi dikit aja ini anak-anak, karena tugasnya cuma ya 5 aja gitu. Kalian tapi karena waktu sudah mepet, tugasnya kerjakan di rumah saja. Tapi linknya akan Bapak kirim sekarang.
Sabar ya anak-anak. Masih loading. Bapak kirim ke grup kelas ya. Kenapa? Yang punya HP nanti bisa dikirim ke nomor WhatsApp ibunya ya. Ya, Bapak kirim ke nomor ibunya ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah, perhatikan. Jangan berisik ya. Mohon kondusif ya anak-anak. Perhatikan karena tugasnya ini menurut Bapak gampang karena Bapak tadi sudah menjelaskannya. Kalian mengerti kan? Bagus sekali anak-anak. Bapak bangga sekali dengan kalian. Nah, Bapak sudah mengirim tugasnya. Mohon kalian perhatikan tugasnya dengan seksama. Kalau kalian ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh boleh tanya ke Bapak ya. Ya, bagus sekali. Karena sudah di akhir pertemuan dan sekarang sudah waktunya pulang. Tunggu dulu sebelum pulang. KM? Ada KM? Ya baik, silakan KM pimpin doa terlebih dahulu sebelum pulang ya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, bisa menjadi mindful, meaningful, dan joyful. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama anak-anak.